Lelahku sebagai seorang istri yang berjuang di luar sana, tak sebanding dengan rasa hancur saat aku kembali ke rumah. Aku hanya ingin istirahat. Tapi di bantal suamiku, aku menemukan sehelai rambut. Rambut seorang wanita lain. Sebelum kita mulai, yuk tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita menggetarkan hati ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang. Dan agar kami bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Siapkan hatimu. Kita mulai kisahnya. Senja ini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Mungkin karena rapat maraton yang menguras energi, atau mungkin karena beban tak kasat mata yang entah mengapa sejak pagi tadi terasa menghimpit dada. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir sisa-sisa aroma rumah sakit yang melekat di pakaian kerjaku. Bekerja sebagai perawat senior sungguh menguji jiwa dan raga, tapi aku menjalaninya dengan cinta. Cinta pada profesi, dan cinta pada keluarga kecil ini, yang kuperjuangkan agar bisa hidup nyaman. Semua lelah ini, semua keringat yang tumpah, adalah untuk rumah ini. Untuk kami. Pintu apartemenku buka perlahan. Sepi. Lampu ruang tamu mati. Tidak ada aroma masakan. Dan suara televisi yang biasanya menyambutku pun tiada. Kemana Rian? Tanyaku dalam hati. Suamiku, Rian, seharusnya sudah pulang lebih dulu karena hari ini jadwalnya bekerja dari rumah. Aku meletakkan tas jinjingku di sofa. Kelelahan memuncak menjadi rasa cemas yang samar. Bukan cemas yang menakutkan, hanya rasa kosong. Aku berjalan ke dapur, mengecek kotak pesan di kulkas. Kosong. Ponsel Rian ada di meja makan, diletakkan telungkup. Biasanya dia akan langsung menyambutku atau setidaknya memberiku kabar jika harus keluar mendadak. Aku menuju kamar. Kamar tidur utama kami. Begitu pintu terbuka, bau parfum yang asing langsung menusuk hidungku. Bukan aroma kolon Rian, yang woody dan familiar. Ini adalah aroma yang lebih manis, lebih tajam, nuansa mawar Bulgaria yang berlebihan. Yang entah mengapa membuat perutku mual. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Jauh lebih cepat dari denyutan lelah. Ini adalah debaran rasa takut yang dingin. Aku berdiri di ambang pintu. Mata menyapu seluruh ruangan. Kamar rapi. Terlalu rapi. Sprei putih gading terentang sempurna. Seolah baru dipasang. Tidak ada jejak Rian. Tidak ada buku-buku atau gadget miliknya yang berserakan. Seperti kebiasaannya. Tapi, kenapa bau parfum itu begitu kuat? Kenapa ada perasaan yang merayap di kulitku? Perasaan bahwa ruangan ini baru saja dihuni oleh kehadiran lain? Aku mendekat ke ranjang. Ranjang kami. Tempat suci di mana kami berbagi mimpi, tawa, dan janji. Aku ingin sekali langsung menjatuhkan diri, memeluk bantal, dan melupakan hari yang panjang. Tanganku terulur. Meraih bantal Rian yang terletak di sisi kanan. Bantal itu terasa hangat, sedikit penyok di bagian tengah, seperti baru saja digunakan. Disitulah, tepat dilekukan kain sarung bantal yang sedikit kusut itu. Benda itu teronggok. Sebuah anomali kecil, sebuah pengkhianatan visual yang begitu nyata dan menusuk. Sehelai rambut. Hanya sehelai. Tipis, panjang, dan yang paling mencolok. Hitam pekat, dengan sedikit kilau kebiruan yang tajam di bawah cahaya senja yang masuk dari jendela. Rambutku sendiri adalah coklat gelap, halus, dan meskipun panjang, tidak pernah sepekat ini. Apalagi, rambutku tertutup rapat oleh jilbabku dari pagi hingga kini. Rambut ini bukan milikku. Dunia mendadak berhenti berputar. Jantungku yang tadinya berdebar cepat kini seperti dihantam godam, berhenti total. Lalu bergetar hebat. Rasa lelah, pusing, dan mual mendadak lenyap digantikan oleh gelombang adrenalin dan kengerian yang membuat darahku serasa membeku. Aku menatap rambut itu. Hanya sehelai, tapi terasa seperti rantai baja yang mengikat leherku, mencekik napas, dan menghancurkan seluruh benteng kepercayaanku. Aku mengangkatnya dengan ujung jari telunjuk dan ibu jari. Sangat tipis, sangat panjang. Aku bahkan bisa merasakan sedikit tekstur kerasnya, bukan kelembutan seperti rambutku. Aku memicingkan mata,
mendekatkannya ke cahaya. Aroma manis parfum tadi seolah membaur di helaian rambut itu, menusuk-nusuk indera penciumanku. Siapa? Teriakan itu pecah di benakku, tanpa suara. Siapa yang tidur di bantal suamiku? Siapa yang meninggalkan jejak pengkhianatan sekecil ini di tempat tidur kami? Sekilas, aku melihat bayangan Rian di sudut pandutanku, tersenyum dan merangkul wanita lain, persis seperti yang tergambar di benakku saat ini, dan seperti bayangan yang samar-samar kubayangkan di kamar mandi apartemen ini 2 hari lalu, saat aku menemukan lipstik merah cerah di tempat sampah yang kupikir hanya halusinasi mata lelahku. Tanganku gemetar. Aku menggenggam helaian rambut itu erat-erat di telapak tanganku, seolah benda kecil itu adalah inti dari semua rasa sakit yang tak terbayangkan. Air mata, yang selama ini kutahan sepanjang hari di rumah sakit, kini tumpah ruah. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan dan kekecewaan yang menghancurkan. Aku duduk di tepi ranjang, terisak tanpa suara. Seluruh tubuhku kaku, otakku berputar liar, menyusun kepingan-kepingan yang selama ini kuabaikan. Ponsel yang selalu dipegang erat. Seringkali Rian mengangkat panggilan di luar kamar. Alasan bekerja lembur yang tiba-tiba muncul di akhir pekan. Perubahan drastis dalam keintiman kami, yang terasa hampa dan dipaksakan. Semua itu kini memiliki wajah. Wajah seorang wanita tak dikenal dengan rambut hitam pekat dan wangi mawar yang memuakan. Aku menatap kembali ke bantal Rian. Bantal itu seolah mengejekku, menyimpan rahasia gelap yang baru saja terungkap. Mengapa hanya satu helai? Mengapa takdir begitu kejam memberiku petunjuk yang sangat kecil, namun dengan dampak yang begitu dahsyat? Satu helai rambut itu adalah benang merah yang akan menarikku ke dalam jurang kehancuran. Aku bangkit, berjalan ke cermin, menatap diriku yang berantakan. Wajahku sembab, mataku merah. Aku melepas jilbabku perlahan. Aku melihat diriku, seorang istri yang selalu berusaha menjadi yang terbaik, yang mencintai sepenuh hati, yang lelah berjuang di luar sana, hanya untuk kembali ke rumah dan menemukan sepotong gelap di kelelahan senja. Apakah aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang segalanya? Pertanyaan-pertanyaan kejam itu menghantamku bertubi-tubi. Tiba-tiba, suara kunci pintu berputar di luar. Rian pulang. Aku segera menyeka air mataku, mengencangkan genggaman di helaian rambut itu. Jantungku kembali berdentum, kini dengan irama pertempuran. Aku harus tenang. Aku harus tahu. Aku harus memastikannya. Aku tidak bisa hancur begitu saja. Rian masuk ke kamar dengan senyum lebar yang aneh, seolah tidak ada apa-apa. Seolah kamar ini tidak baru saja menjadi saksi bisu pengkhianatan. Sayang, sudah pulang? Maaf aku tadi ketiduran di sofa depan. Lelah sekali rapat online seharian. Ucapnya. Nadanya terdengar terlalu ceria. Mataku menatapnya tajam. Aku melihat ke belakang telinganya, di kerah kemejanya, mencari debu, mencari jejak, mencari kebohongan. Tanganku di belakang punggung, menggenggam erat bukti yang menghancurkan itu. Aku menarik napas, mencoba menstabilkan suara. Aku juga baru sampai, Rian. Jawabku. Suaraku terdengar serak. Aku berjalan ke arahnya. Berani. Tadi aku sudah mau istirahat. Tapi, aku berhenti di depannya. Tepat di hadapannya. Tatapan mata kami bertemu. Matanya tampak sedikit menghindar. Ada kilatan panik sesaat yang ditutupinya dengan cepat. Tapi kenapa? Sayang, kamu sakit? Tanyanya. Mencoba menyentuh pipiku. Aku menepis tangannya. Perlahan. Dingin. Aku membuka telapak tangan, memperlihatkan helaian rambut hitam pekat itu di antara jari-jariku yang pucat. Tapi, di bantal kasurku, ada sehelai rambut wanita lain. Bisikku. Kalimat itu keluar seperti pecahan kaca. Rian terdiam. Wajahnya pucat. Senyumnya luntur. Matanya membelalak. Semua topengnya jatuh dalam hitungan detik. Keheningan yang tiba-tiba mencekik ruangan itu terasa lebih mematikan daripada semua teriakan di dunia. Hanya ada isakan pelan dari tenggorokanku, dan pandangan mata Rian yang kini terlihat seperti orang asing yang baru ku kenal. Helaian rambut hitam pekat itu tergeletak di telapak tanganku, menjadi satu-satunya fokus di dunia yang baru saja terbalik ini.
Keheningan yang terjadi setelah kalimatku terucap adalah siksaan. Rian berdiri di sana, membeku, wajahnya kehilangan semua warna. Aku menunggu. Menunggu sebuah pengakuan, sebuah tangisan, bahkan sebuah teriakan. Apapun, asalkan itu jujur. Aisyah, apa-apaan ini? Suara Rian keluar tercekat, dipaksakan, dan terdengar seperti gemerisik daun kering. Dia mencoba memasang raut bingung, yang sayangnya terlambat 5 detik. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis lagi. Hanya ada kedalaman rasa sakit yang dingin dan tenang di dalam diriku. Apa-apaan? Kau tanyakan itu padaku. Rian? Aku baru saja pulang dari menyelamatkan nyawa orang lain. Dan di bantal tempat aku seharusnya mendapatkan ketenangan, aku menemukan ini. Aku melangkah maju, memaksa helaian rambut itu lebih dekat ke wajahnya. Rambut siapa ini? Rambutku berwarna coklat. Rian. Aku memakai jilbab seharian. Rambut ini panjang, hitam pekat, dan tercium seperti parfum mawar murahan yang memenuhi kamar kita. Rian gelagapan. Dia mengusap belakang lehernya. Gerakan khas yang selalu dia lakukan saat terpojok. Aku tidak tahu. Mungkin rambut siapa yang terbawa angin? Atau mungkin milik cleaning service? Kebohongan. Aku bisa menciumnya. Lebih tajam dari aroma mawar sialan itu. Jangan menghinaku, Rian. Kali ini, suaraku meninggi. Ini di bantalmu. Dilekukan tempat kepalamu tidur. Ini bukan debu. Ini adalah jejak. Jejak pengkhianatanmu. Siapa dia? Siapa yang kau bawa ke rumah kita? Rian memejamkan mata sesaat, seolah sedang menghitung konsekuensi. Ketika dia membukanya, ada perpaduan antara pembelaan diri dan keputusasaan. Dia hanya rekan kerja. Aisyah, aku minta maaf. Itu hanya terjadi sore ini. Dia datang untuk membahas proyek. Kami kelelahan. Ini tidak berarti apa-apa. Kata-katanya, hanya rekan kerja, hanya terjadi, tidak berarti apa-apa. Adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hati dan harga diriku. Begitu mudahnya. Begitu remehnya dia memperlakukan janji suci kami. Hanya dengan dalih, kelelahan, dan rekan kerja. Aku mundur. Menjatuhkan diri ke lantai. Air mataku kembali mengalir deras. Luka ini terlalu besar untuk ditanggung. Luka batin yang kurasakan jauh lebih parah daripada rasa sakit fisik apapun. Kau menghancurkanku, Rian. Bisikku, meremas dada yang terasa sesak. Aku mencintaimu. Aku berjuang untukmu. Dan kau membawa wanita lain ke ranjang kita? Di tempat tidur kita. Konfrontasi itu berlangsung selama 2 jam. 2 jam penuh isak tangis, pengakuan setengah hati darinya, dan janji-janji kosong yang kini terdengar menjijikkan di telingaku. Dia hanya mengakui 1 kali kesalahan, memohon pengampunan, dan terus menyangkal bahwa ini adalah hubungan yang berlanjut. Malam itu, kami tidur terpisah. Aku di sofa ruang tamu, dia di kamar. Tempat yang kini terasa kotor dan najis pukul 3 pagi. Udara dingin. Aku bangkit dengan kepala pening dan mata bengkak. Aku perlu bukti yang lebih kuat. Aku perlu tahu siapa wanita ini, apa yang Rian sembunyikan, dan sudah berapa lama sandiwara ini berlangsung. Pengakuan, 1 kali kesalahan. Rian terasa tipis dan rapuh. Aku kembali ke kamar. Rian tertidur pulas, atau setidaknya berpura-pura. Aku bergerak sangat pelan, mendekati meja kerjanya. Aku tahu dia tidak akan pernah meninggalkan laptopnya tanpa kata sandi, tapi aku ingat kebiasaan buruknya, ponselnya. Aku mengambil ponselnya dari meja makan, membawanya ke kamar mandi, dan menguncinya. Jantungku berdebar tak karuan, merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Maafkan aku, ya Tuhan, tapi aku butuh kebenaran. Aku berhasil membuka ponselnya dengan sidik jari Rian yang sedang tidur. Sial, Rian telah membersihkan riwayat pesan. Tidak ada pesan WhatsApp yang mencurigakan. Tidak ada SMS. Dia cerdas. Aku memeriksa galeri foto.
Hanya foto-foto pekerjaan dan selfie lama kami. Aku hampir menyerah, merasa mual dan putus asa. Lalu, mataku tertuju pada folder sampah di galeri. Aku membukanya. Dinding pertahananku runtuh. Di sana, di antara foto-foto yang terhapus, ada 3 foto selfie yang diambil Rian seminggu lalu. Dia berada di sebuah kafe, tersenyum lebar. Dan di meja di depannya, ada sepasang tangan yang menggenggam cangkir kopi. Aku memperbesar foto itu. Tangan itu mengenakan cincin perak kecil yang familiar, cincin yang seharusnya ku kenali. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Tangan itu dihiasi oleh kukunya yang dicat merah menyala. Dan di pergelangan tangan, ada helaian rambut hitam pekat yang tertinggal. Aku mengambil helaian rambut yang kusimpan di saku piyama, membandingkannya sama pendek hitam pekat. Aku terus menelusuri folder sampah. Lalu aku menemukan sebuah video pendek. Durasi hanya 3 detik. Merekam saat wanita itu sedang tertawa dan mengibaskan rambutnya. Aku melihat wajahnya. Wanita yang dirangkul Rian dalam bayangan imajinasiku di bab 1. Dia cantik. Dan ya, rambutnya sangat panjang, lurus, dan hitam pekat berkilau. Tapi, ada detail kecil. Detail yang membuat seluruh tubuhku tersengat listrik. Di leher wanita itu, tergantung kalung emas. Bentuknya inisial huruf S. Dan cincin perak yang dikenakan di tangannya. Itu bukan cincin perak biasa. Itu adalah cincin yang kupikir sudah hilang bertahun-tahun lalu. Cincin yang diberikan Rian kepadaku saat kami masih berpacaran. Inisial S? Cincin itu hadiah ulang tahunku yang ke-23. Aku berusaha mengingat. Nama wanita lain? Rian tidak pernah menyebutkan nama siapapun yang memiliki inisial S. Aku mencari nama-nama di daftar kontak yang diblokir Rian. Mataku berhenti pada satu nama yang muncul di bagian paling bawah. Santi Widya. Aku ingat nama itu. Ingat sekali. Santi Widya. Wanita yang pernah bekerja bersamaku di rumah sakit 5 tahun lalu. Wanita yang menjadi sahabat karibku. Wanita yang paling kupercayai saat aku dan Rian melewati masa sulit dalam pernikahan kami. Aku menatap kembali video itu, menatap cincin di jari wanita itu, menatap helaian rambut hitam pekat di tanganku, dan akhirnya, menatap bayanganku sendiri di cermin kamar mandi. Ternyata rambut ini, kalimat itu kembali berbisik. Tetapi maknanya kini jauh lebih dalam. Rambut yang kubawa bukan hanya milik wanita lain. Rambut ini adalah milik Santi, sahabatku. Rambut yang pernah kugenggam saat kami bercanda di kantin. Cincin yang dikenakannya adalah hadiah dariku. Pengkhianatan yang kuduga hanya sebatas perselingkuhan murahan kini berubah menjadi trauma yang berlapis. Ini adalah pengkhianatan dari suami dan sahabat terdekat. Aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar hebat. Bukan hanya Rian yang harus aku hadapi, tapi bayangan senyum Santi yang selama ini menyelinap di belakangku. Ya Allah, kenyataan ini lebih menyakitkan dari kematian. Aku menggenggam ponsel itu, air mataku menetes, membasahi layar yang menampilkan wajah bahagia Santi. Aku melihat Rian tertidur di sana, di kamar yang pernah menjadi kuil cinta kami. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menghadapinya, tetapi tidak sekarang. Aku harus menyusun strategi. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Santi Widya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi antara Rian dan Santi, dan mengapa dia berani meninggalkan jejak sekecil ini di bantal suamiku. Fajar menyingsing, tetapi jiwaku tetap berada dalam kegelapan yang pekat. Aku menghabiskan sisa malam itu di kamar mandi, menatap ponsel Rian, menatap foto Santi, dan menatap helaian rambut di tanganku. Aku sudah tidak menangis lagi. Air mata telah kering, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan niat baja. Aku keluar dari kamar mandi, meletakkan ponsel Rian kembali ke tempatnya. Aku harus bertindak seolah-olah aku masih percaya pada kebohongannya yang menyedihkan. Aku menyusun strategi. Ketika Rian bangun, dia melihatku duduk di meja makan, meminum kopi, tampak tenang, terlalu tenang. Aisyah. Dia mendekat, ragu,
Tolong, biarkan aku jelaskan lagi. Itu benar-benar hanya satu kali. Aku hilaf. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu, kataku dengan suara yang datar, menusuk. Aku sudah memikirkannya semalam. Aku ingin kita bicara hari ini, bertiga. Rian tercekat. Bertiga? Maksudmu? Aku ingin kau hubungi Santi. Sahabatku. Katakan padanya bahwa aku mengundang dia untuk makan malam di sini. Katakan padaku bahwa kita ingin bicara tentang proyek kerja kalian yang sangat intens itu. Wajah Rian pucat pasi. Dia tahu aku sudah tahu. Kepura-puraannya runtuh total. Jangan lakukan ini, Aisyah. Jangan libatkan dia. Ini urusan kita. Pintanya. Suaranya mengandung kepanikan nyata. Ini sudah menjadi urusan kita bertiga. Sejak ia berani tidur di bantal suamiku. Ucapku dingin. Kau harus memanggilnya. Kang. Atau aku yang akan menghubunginya dengan semua bukti yang sudah kupegang. Rian tahu dia kalah. Dengan tangan gemetar, dia menghubungi Santi. Aku mendengarkan setiap kata. Setiap nada palsu yang ia ucapkan saat meyakinkan Santi untuk datang malam ini. Malam tiba. Lampu ruang makan kami redup. Suasananya berat seperti kabut duka. Aku mengenakan pakaian terbaikku, bersikap layaknya tuan rumah yang sempurna. Bel pintu berbunyi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ketika Santi masuk, dia terlihat cantik, berpakaian rapi, membawa sekotak kue mahal, seolah-olah dia benar-benar datang untuk makan malam biasa. Senyumnya lebar. Tetapi matanya memancarkan kegelisahan yang sama persis dengan yang kulihat pada Rian tadi pagi. Ya Allah, Aisyah, aku kaget kamu mengundangku. Rian bilang kalian sedang ada masalah. Tapi dia tidak bilang apa. Santi mencoba memelukku, tetapi aku mundur selangkah, menolak sentuhannya. Duduk. Santi, kita bicara di meja makan. Kataku, nadaku sehalus sutra, namun sedingin es. Kami bertiga duduk. Rian di sisi kananku, Santi di seberangku. Makanan di meja tak tersentuh. Aku mulai berbicara. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan seorang hakim. Terima kasih sudah datang, Santi. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang kutemukan di rumahku sore kemarin. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasku. Kotak perhiasan kecil yang berisi cincin perak yang dikenakannya di foto Rian. Dan di sampingnya, sebuah label kertas kecil yang ditempelkan dengan rapi, tempat kutaruh helaian rambut hitam pekat itu. Rian bilang, aku memulai, menatap lurus ke mata Santi, bahwa rambut ini terbawa angin atau milik petugas cleaning service. Tapi, rambut ini adalah milikmu, Santi. Rambut yang sama panjangnya, sepekat warnanya, dengan tekstur yang sama seperti yang kulihat di video Rian. Di video di mana kau mengenakan cincin perak ini, yang seharusnya sudah hilang dan merupakan hadiah ulang tahunku dari Rian. Wajah Santi memucat. Matanya mulai berkaca-kaca. Rian hanya bisa menunduk. Gemetar. Kenapa, Santi? Setelah semua yang kuceritakan padamu. Setelah semua kepercayaan yang kuberikan. Kenapa kau tega mengkhianati pernikahan sahabatmu sendiri? Di mana letak hati nuranimu? Suaraku bergetar, tetapi tidak pecah. Santi akhirnya pecah. Dia menangis. Aisyah, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Aku dan Rian kami sudah lama dekat. Aku menutup mata, menahan rasa mual. Sudah lama? Sejak kapan? Rian mengangkat kepala. Matanya penuh air mata. Sejak 6 bulan yang lalu, Aisyah. Setelah kau mulai sering lembur di rumah sakit. Santi datang untuk menemaniku di sini. Kami hanya berteman awalnya. Tapi lama-kelamaan kalian merasa nyaman. Dan kalian mengambil kebahagiaanku. Potongku tajam. Kalian menggunakan kelelahan kerjaku sebagai celah untuk membangun sarang pengkhianatan di rumahku sendiri. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mereka berdua, bergantian. Dan sekarang,
Soal rambut ini, kataku, mengambil helaian rambut itu sekali lagi. Tahukah kalian? Selain menjadi bukti perselingkuhan, rambut ini mengingatkanku pada sesuatu yang lain. Aku terdiam, mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kalimat yang paling menyakitkan. Santi, bisikku. 2 bulan lalu, kau datang ke sini, menangis padaku. Kau bilang kau tidak sengaja menghamili pacarmu dan kau takut. Kau bilang kau tidak tahu harus berbuat apa. Santi menatapku, matanya membelalak ketakutan, seolah menyadari kemana arah pembicaraanku. Aku menemanimu, Santi. Aku memberimu uang untuk menyelesaikan masalahmu. Aku memelukmu dan membantumu. Aku bahkan mengambil cuti sehari untuk menemanimu ke klinik. Rian mulai terlihat bingung. Maksudmu, kau membantu Santi mengakhiri kehamilannya? Aku mengangguk. Air mata akhirnya mengalir lagi, tetapi kali ini, itu adalah air mata trauma. Ya, Rian. Aku membantunya. Dan yang kusesali, yang paling menghancurkan, adalah kenyataan yang baru kusadari. Aku menunjuk pada helaian rambut hitam pekat itu lagi. Aku baru tersadar ternyata rambut ini adalah milikmu, Santi. Rambut ini juga yang kutemukan di jaket Rian, sebulan yang lalu. Tapi aku mengabaikannya, karena saat itu kau bilang kau sedang depresi dan sering datang ke sini hanya untuk cerita dengannya. Dan aku percaya. Aku kembali menatap Santi. Kau tidak datang padaku hanya untuk cerita, bukan? Kau datang untuk berselingkuh. Dan yang paling kejam, bayi yang kau hilangkan 2 bulan lalu itu adalah anak Rian, bukan? Keheningan melanda. Hanya ada isak tangis Santi yang histeris dan napas Rian yang terhenti. Rian menatap Santi dengan mata penuh kengerian. Rian, benarkah itu? Tanyaku. Suaraku kini hanya berupa gumaman penuh kesakitan. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya pecah. Ya, Aisyah. Ya Tuhan, aku minta maaf. Itu sebelum aku menyadari kehamilan itu. Saat itu, seluruh duniaku hancur. Bukan hanya dicurangi, tetapi aku telah membantu sahabatku yang hamil oleh suamiku sendiri, tanpa menyadari bahwa aku adalah pihak yang dikhianati dan dihancurkan. Helaian rambut itu adalah benang merah menuju tragedi yang lebih gelap, menuju janin yang hilang, yang merupakan darah daging suamiku. Aku bangkit, mengambil cincin perak itu dan helaian rambut itu. Aku meletakkannya di depan Rian. Aku tidak bisa lagi melihatmu, Rian. Aku tidak bisa lagi bernapas di rumah ini. Pengkhianatanmu bukan hanya fisik. Ini adalah pengkhianatan yang berlapis, kejam, dan menghancurkan seluruh ingatan dan kepercayaanku. Aku berjalan menuju kamar, mengambil koper kecilku yang sudah kusiapkan sejak subuh. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Di ambang pintu, aku berhenti, menoleh ke belakang. Rian dan Santi masih di sana, menangis histeris. Mereka adalah gambaran 2 orang yang hancur karena kejahatan mereka sendiri. Aku pergi, dan aku akan mengajukan gugatan cerai. Kalian berhasil. Kalian telah menghancurkan hidupku, bisikku. Aku meninggalkan mereka, meninggalkan rumah, meninggalkan semua kenangan, dengan satu helaian rambut hitam pekat yang tersimpan rapi di dompetku. Kisah, diari seorang istri, ini adalah pengingat bahwa dalam hidup, kita harus selalu mencari kebenaran, seberapapun menyakitkan kebenaran itu. Karena hanya dengan kebenaran yang utuh, kita dapat mulai menyembuhkan diri, membangun kembali, dan menemukan kedamaian sejati, jauh dari bayangan gelap dari sehelai rambut di bantal yang dulu pernah menjadi tempat bersandar. Terima kasih telah menyimak kisah mendalam ini hingga akhir. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dan senantiasa menjaga kepercayaan serta kejujuran dalam setiap langkah hidup. Jangan lupa like jika kisah ini menyentuh hatimu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita kehidupan lain yang penuh makna dan inspirasi.